ada nggak tips yang ingin dibagikan oleh Om Bobby ketika kemudian kita lagi ya sakit-sakit yang ringan gitu ya, misalnya kayak apa ya, misalnya kayak flu gitu ya, nafas susah gitu ya, atau kemudian yang lain yang ingin dibagikan ke teman-teman gitu, silakan. Ya. Yang pertama adalah kalau kita ngomong soal nafas atau kita lagi sakit, kita perlu tahu bahwa sakit itu bukan lawan dari sehat. Sakit itu adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Jadi the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah itu masalahnya. Ketika tubuh saya panas, saya nggak melihat bahwa tubuh saya ini sakit, tapi dia sedang dalam proses untuk menyeimbangkan, mematikan virus, bakteri. Bagus nggak? Bagus. Sehingga saya tidak marah dengan tubuh saya yang sakit. Tapi adalah ini teman, ini adalah cara tubuh saya dengan kecerdasannya untuk memperbaiki. Ya, otomatis cara kita menghadapinya berbeda, mindset kita berbeda. Mas pernah tahu nggak, waktu saya itu berkeliling beberapa negara, mungkin 10 negara ya waktu itu ya. Dan saya waktu itu sakit parah. Lumayan, karena di sini ada benjolan besar. Dan pada saat itu disobek, keluar nananya banyak sekali karena saya jalan kebanyakan, kemudian tergesek, luka gitu ya. Dan kemudian ya karena di perjalanan gitu sakitnya jadi bernanah besar gitu. Dokternya ngasih antibiotik. Saya bilang, saya nggak minum obat. Saya bukan anti antibiotik atau apa, enggak sama sekali. Itu waktu itu kesadaran saat itu saya mengatakan bahwa waduh, apa yang saya harus lakukan? Oke, saya langsung keluar, cari kunyit, cari apa, saya puasa, saya melakukan ini, dan badan saya yang hangat itu, saya bersihkan luka-luka itu. Nah, the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah, lihat sakit itu pertama, itu inti awal. Bahwa sakit bukan berlawanan dengan sehat, tapi cara untuk tubuh menjadi sehat. Ketika saya mules, tubuh saya sedang menyeimbangkan bakteri. Oke, dan yang kedua, jangan buru-buru langsung fokus pada beresin rasanya. Tapi kita mesti cari kenapa saya sakit itu. Ketika saya pusing, sebentar, kenapa ini? Saya salah postur kemarin latihan ngangkat gini kurang ini. Oke, berarti posturnya yang salah. Saya kurang minum air. Jadi Anda mesti cari apa terjadi itu. Bukan langsung buru-buru langsung beresin pakai painkiller dan apa itu namanya, obat-obatan yang istilahnya ngilangin simptom-simptomnya. Tapi kita mesti cari kenapa itu, polanya bagaimana. Ya, kalau memang udah nggak kuat ya Anda ringanin dengan obat-obatan, itu nggak salah memang. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita perlu cari akar-akar dari itu dan memperbaikin di situ. Nah, ilmu apa ini namanya? Ilmu tentang hal tersebut sebenarnya banyak di YouTube, kita bisa belajar tergantung kita mau atau tidak. Contoh, kalau saya lagi hangat, badan saya hangat, saya biasanya masuk ke sauna. Atau kerukupan yang ini, apa namanya, selimut yang tebal sehingga dia berkeringat. Tapi kalau dia panasnya lebih dari 40 lebih, nah ini udah berbahaya. Maka saya harus perlu mungkin memberikan obat, walaupun sampai sekarang udah 20-30 tahun lebih mungkin tidak mengkonsumsi painkiller atau sejenisnya, obat penurun panas dan sebagainya, tidak pernah. Saya bersahabat dengan itu. Tapi ingat bahwa setiap orang kondisinya berbeda. Jadi tidak ekstrim, tidak anti obat. Saya tetap kalau ada sakit saya pergi ke dokter untuk mendiagnosis saya ini kenapa. Tapi kemudian saya cari alternatif lainnya untuk membereskan. Tapi kalau suatu hari saya harus minum obat, ya nggak masalah. Oke. Tapi saya berusaha untuk ini. Nah, tips-tips yang lain yang bisa saya berikan, contoh ketika kita flu, nggak langsung ngasih obat, tapi memberikan tubuh kita vaksin, membiarkan tubuh kita itu sakit sakit berapa waktu, dan kemudian kita bernafas dengan hidung yang cukup. Oke, kalau hidungnya tersumbat, paling gampang tarik nafas, lepas nafas, pencet hidung, cukup sampai berat. Setelah berat, Anda bisa ngangguk-ngangguk, bisa begini-gini. Sampai cukup berat, Anda lepas. Itu akan plong. Jadi lucu banget ya, bahwa selama ini kita kalau hidungnya buntu, itu kita maunya diplongi dengan cara gitu. Enggak, hidung buntu karena kita terlalu banyak nafas. Oke, hidung kita buntu kenapa sih? Coba pinternya tubuh ini mungkin ya. Coba perhatikan. Kalau kita terlalu banyak nafas,
tubuh bilang, ini gila ini, terlalu banyak nafas. Akhirnya apa? Dikecilin. Otomatis kita nggak bisa nafas. So, ketika Anda tutup hidung, maka apa yang terjadi? Karbon dioksida akan melebarkan si pembuluh nafas Anda. Akhirnya rongga nafas Anda. Dan akhirnya Anda nafasnya turun. Oke. Ketika Anda ada bakteri banyak, bakteri itu ini banyak, hidung kita membentuk lendir. So, lendir itu menahan si bakteri dan virus atau apa itu namanya, butiran-butiran halus alergen itu nutupin ini. So, pinter banget sebenarnya tubuh. Nah, jadi Anda ulangin proses yang jet hidung cukup lama, gak kuat, lepaskan 4-5 kali, itu hidung kita pasti plong. Dan udah banyak yang membuktikan, dan itu pasti plong karena karbon dioksida dan nitric oxide. Sebenarnya masih banyak ilmu-ilmu tentang tubuh yang kita belum tahu, dan sebenarnya murah dan tidak memerlukan biaya. Gimana caranya Om Gopin menaklukkan atau mengalahkan fobia di dalam dirinya, yang itu kemudian nanti bisa ditiru oleh teman-teman yang lain, misalnya kayak fobia ketinggian atau fobia melihat kucing kecil atau apa gitu kan, banyak ya Om ya. Itu ada treatment khusus nggak dari Om Gopin gitu? Iya, saya suka menantang. Yeah. Jadi gini, sebagian besar dari kecemasan kita tidak beralasan, Mas. Jadi kalau mau bukti mungkin ya, kalau kita itu punyain buku namanya buku kecemasan. Setiap kali kita cemas, kita tulis, saya cemas nih nanti dimarahin sama bos, saya takut ini. Setiap takut tulis, kemudian ada 2 kolom. Kolom yang pertama tulisan terjadi, yang kedua tidak terjadi. Coba dicantrang, 90% dari kecemasan kita tidak terjadi. Bahwa dalam hidup ini yang paling berat bukan mikirin, bukan jalanin, tapi mikirin sesuatu yang belum dijalanin. Kayak seperti saya takut kena paku, takut kena beling, takut apa, dan sebagainya. Buktinya 11 tahun ya baik-baik saja. Oke. Saya takut penghasilan turun, malah enggak, malah penghasilan naik. Kita kan takut masa depan dan sebagainya seperti itu, tapi ya baik-baik saja. Waktu COVID itu, begitu banyak orang ketakutan, ya kan, bakal macam-macam. Tapi ya bertahan aja kehidupan kita. Artinya bahwa yang paling berat di dunia itu secara prinsip ya, kita tahu bahwa yang paling berat itu adalah mikirin.